Dari itu sendiri misalnya kalau para peserta sudah terdaftar NIP-nya di BKN, mereka itu sudah bisa mengakses wajar ini Bapak Ibu. Jadi login isi Bangkom pakai NIP dan NIK yang terdaftar, si peserta itu udah bisa. Dan otomatis nanti kalau misalnya sudah mengakses, itu nanti kan sebelumnya saat mereka mulai masuk, login nanti akan diarahkan ke untuk mencentang pernyataan wajib. Kalau sudah dicentang pernyataannya itu maka terhitung itu mulai dari hari pertama. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih teknis. Saya akan lanjut dulu Bapak Ibu karena ini tadi udah dijelaskan ya. Karena kan mirip ya. Kalau CPNS perbedaannya kan wajar, setelah lolos wajar nanti baru ada namanya pembelajaran kolaboratif, yaitu pembelajaran wajib, bisa ini menjadi hybrid distance learning atau full klasikal. Ini mungkin 2, 3, dan 4 ini lebih tadi kami arahkan ke arah direktoratnya KSK. Kemudian saya lanjut dulu Bapak Ibu, karena kita lebih ke teknis ya. Nah, untuk di Swajar ini mirip seperti Swajar sebelumnya. Yang pertama login NIP dengan NIK. Nah, ini login dengan menggunakan NIP dan NIK ini saat ini karena kami sudah bekerja sama dengan BKN untuk SSO-nya, single sign-on-nya, jadi nanti Bapak Ibu itu tadi login menggunakan Connect IDN itu, terus login sama seperti kayak kita mengisi di e-kinerja BKN. Nanti akan diarahkan loginnya ke situ, ke loginnya BKN. Silakan login menggunakan NIP dan password masing-masing dan menggunakan misalnya itu nanti kalau ada namanya multi-factor authentication silakan mengikuti panduan dari BKN. Kalau sudah berhasil login, si peserta akan mengikuti ada namanya materi kebijakan. Isinya itu agenda setelah materi kebijakan akan diarahkan ke agenda pembelajaran 1 sampai 4. Nah, kalau itu nanti sudah selesai, Bapak Ibu akan diarahkan pesertanya akan diarahkan ke evaluasi perilaku. Kemudian itu setelah evaluasi nanti setelah waktunya sudah cukup, itu nanti akan mulai di evaluasi akademik. Next, ini untuk pembelajarannya tadi di materi kebijakan itu, karena di Sojar ini kan peserta itu diarahkan untuk mengumpulkan trofi sebagai kayak tiket gitu untuk bisa melanjutkan ke evaluasi akademik Bapak Ibu. Nah, jadi peserta itu harus mengikuti atau mengakses materi-materi yang ada di Swajar, yaitu misalnya dari materi kebijakan, materi substansi 1 itu agenda 1 sampai agenda 4, dan materi substansi 2 itu micro learning. Total minimal yang harus diakses yang bisa untuk masuk evaluasi itu adalah minimal 32 trofi, tapi ini adalah nilai paling bare minimumnya. Jadi diharapkan peserta itu mengakses semua materi yang ada di Swajar. Seperti itu. Dari totalnya itu trofi, misalnya kalau untuk menonton sambutan kepalalan sampai selesai, setelah diklik nanti selesai videonya, itu kan akan ada perubahan, ada kita lihat sebenarnya flagnya di sistem. Nah, kalau sudah terkumpul nanti trofinya akan ada 1 gitu. Kalau udah nonton di sini kalau misalnya kebijakan Bangkom itu karena bentuk materi bentuk video, diusahakan ditonton sampai selesai dan diklik selesai di situ. Total trofi yang dikumpulkan ada 2. Begitu seterusnya sampai ke micro learning ada total 66 trofi yang terkumpul. Nah, untuk penilaian sikap dan perilaku, trofi itu berguna untuk penilaian sikap dan perilakunya. Untuk total 10 trofi, 10 trofi yang dikumpul dari sini, dari pembelajaran, 10 trofi akan dikonversi menjadi 1 bintang. 1 bintang yang bersinar full. Kemudian, misalnya kalau peserta mendapatkan 56 trofi, berarti ada 5 bintang yang bersinar full dengan 1 bintang dengan yang setengah bersinar. Seperti itu. Saya next dulu. Nah, untuk ketentuan evaluasi akademik, setelah kita mengakses untuk pembelajarannya, akan dilanjut dengan ketentuan evaluasi akademik. Peserta wajib lulus evaluasi akademik supaya bisa melanjutkan untuk pembelajaran kolaboratif dengan sama seperti untuk P3K. Ini untuk calon P3K dan calon PNS sebenarnya ini sama. Peserta yang melakukan post test 1 sampai 3 kali itu memperoleh skor maksimal 100. Yang melaksanakan post test 4 sampai 5 kali, misalnya kalaupun dia nilai 100, maksimal nilai yang didapatkan itu adalah 90,01. Untuk yang melaksanakan kalau misalnya nggak lulus-lulus nih,
Dia kalau udah melaksanakan post test sampai 6 kali, itu skor maksimalnya itu 80,01. Untuk peserta yang melaksanakan post test lebih dari 6 kali, skor maksimalnya itu 70,01. Nah, Bapak Ibu yang di sini maksudnya adalah, jadi kalau misalnya ada peserta yang nggak lulus-lulus dan nilainya selalu 60, misalnya 68, Ya wes otomatis satu kan satu mengulang. nggak pakai Kalau Zoom yang evaluasi itu. akademik sebenarnya kita kasih kesempatan sebanyak-banyaknya. Tapi untuk mendapatkan nilai skor maksimal yang 100, peserta hanya dikasih kesempatan 3 kali untuk mencoba. Nah, nanti kenapa ini misalnya kalau ada pengulangan apakah soalnya sama? Soalnya di random Bapak Ibu. Ada soalnya banyak banget tapi dari sekali evaluasi itu biasanya hanya 50 soal yang dikasih, cuman kalau setiap mengulang itu soalnya akan di random. Jadi belum tentu nanti nilai misalnya pertama 68, nilai kedua udah pasti naik belum tentu karena soalnya kan ada di random kayak gitu. Kemudian untuk nilai tropi tadi, ketentuan tropi itu jika mendapatkan tropi seperti yang konversi di sini akan mendapatkan plus poin, untuk bintang bersinar. Kalau untuk ini nanti silakan dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada peserta yang nggak bisa login, bisa bisa pertama kali cek adalah jaringan internetnya peserta, kemudian dicoba dulu untuk ganti browser. Biasanya kami itu sistem yang dari LAN ini akan berjalan baik. Kami sarankan menggunakan Chrome dan kalau misalnya nggak bisa di Chrome, dicoba di incognito window dulu. Nah, kalau biasanya nih, kalau login nggak bisa, NIP-nya belum bisa, berarti belum sinkron dengan BKN. Untuk memastikan udah sinkron apa enggak, silakan Bapak Ibu apakah sudah bisa login ke BKN atau tidak. Gitu. Ini kalau misalnya nggak bisa login, karena ada beberapa memang aduan ke kami itu nggak bisa masuk, katanya ternyata setelah kami cek, NIP-nya kami belum bisa akses di BKN. Itu. Nah, kalau nggak bisa gimana? Nah, itu silakan peserta nanti menghubungi Bapak Ibu di BKD atau BPSM. Ini Kemenkes ya, SDM-nya Kemenkes untuk ngecek apakah NIP-nya sudah terdaftar atau belum di BKN. Kayak gitu. Jadi berhubungan kalau untuk secara NIP tidak bisa login, itu Bapak Ibu dari Kemenkes silakan berhubungan dengan BKN. Nah, ini yang tadi untuk panduan logik, ini sebenarnya mirip, sangat mirip. Sebagai peserta, Bapak Ibu silakan mengakses di sibangkom.land.go.id. Untuk halamannya itu bisa melalui browser, silakan di sibangkom.land.go.id. Untuk tampilan peserta, nanti itu akan terlihat warna biru kayak gini. Silakan login di klik sebelah kanan atas. Kemudian Bapak Ibu login, kami arahkan dia lebih, kalau misalnya kan NIP sama NIK sebenarnya bisa login. Cuman kalau Bapak Ibu belum bisa login, kami arahkan menggunakan Connect IDN aja. Jadi langsung ini kan udah berhubungan ke BKN. BKN, login melalui Connect IDN. Tadi yang bisa dijelaskan juga, silakan login menggunakan SSO. Ini mirip dengan kalau kita mengakses kinerja BKN atau profil BKN. Ini sama, akunnya sama. Setelah itu Bapak Ibu nanti kalau yang sudah bisa mengakses pesertanya akan diarahkan ke halaman ini. Sudah ada nanti menu untuk Sojar CPNS di sini. Nah, silakan tombol klik mulai pelatihan. Kalau misalnya peserta itu sudah pernah menjadi P3K, sudah pernah menjadi P3K, silakan mengakses Sojar ASN Pintar.id diarahkan ke Sojar yang lama. Tapi kan ini nanti udah mau kita matikan ya untuk sewajarnya. Bapak Ibu misalkan lebih lanjut kontak kami aja atau hubungi helpdesk yang telah dikasih tadi di link sebelumnya ada di kontak chat. Itu nanti akan kami respon. Kenapa, untuk kami arahkan ke si Bangkom ini. Nah, udah mulai pelatihan, kita peserta akan akses materi, dimulai pelatihan, akses materi. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mulai mengklik setuju dan mulai akses materi, Bapak Ibu nanti akan kelihatan tanggal mulai sampai tanggal selesainya. Di sini ada kelihatan tanggal mulai dan tanggal selesainya. Jadi Bapak Ibu peserta itu harus mulai pelatihan sampai tanggal segini. Setiap peserta bisa berbeda apabila setiap peserta itu misalnya beda hari nih. Peserta satu mencentang tanggal 12 Maret, kalau misalnya 12 November, yang satu 13 November, berarti otomatis untuk tanggal akhirnya ini akan berbeda. Kalau yang tadi itu 12 November, maka diarahkan sampai 26 November. Kalau dia misalnya mengklik tanggal 13 November, berarti selesainya itu 27 November. Jadi untuk akses untuk si bangkom pembelajaran wajib yang ini, untuk CPNS dan
calon P3K itu berbeda-beda Bapak Ibu, bukan sesuai sebenarnya bukan sesuai arahan dari instansi. Karena kita memberikan wewenang misalnya kapan si peserta bisa mempelajari, silakan membuka kayak gitu. Kemudian untuk materinya sama seperti P3K tadi ada materi kebijakan, agenda 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu akan terlihat di sini informasi tropi yang akan didapat. Itu untuk penilaian sifat perilaku tadi, sikap perilaku. Di sini untuk memastikannya kalau dia belum mengakses akan terlihat warna abu-abu, tapi kalau sudah mengakses nanti akan berubah menjadi warna gold atau kuning, dan video di sini akan berubah menjadi warna biru. Centangnya berubah menjadi warna biru. Di sini berubah jadi warna biru. Ada beberapa menu yang apa di sini, ada materi sewajar, microlearning, evaluasi akademik, profil, dan pusat bantuan. Serta, saya jelaskan dulu di sebelah kanan atas, kanan atas ya, ada nama dan NIK peserta beserta foto. Dan untuk jenis materi, tadi materi misalnya kalau kita sudah masuk, contohnya kita akan melihat video untuk sambutan, akan diarahkan bentuk videonya seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah selesai ditonton, akan muncul tombol selesai. Nanti tombolnya ini akan muncul warna bisa diklik kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan tontonannya gitu. Ada beberapa, misalnya kalau videonya 5 menit, maka dia akan muncul di menit kelima. Jadi kalau di menit kedua itu belum tentu muncul. Nanti harus diselesaikan dulu sejumlah berapa lama video itu berjalan. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, nah ini tadi yang saya jelaskan, video setelah dilihat akan berubah menjadi warna gold atau warna kuning, kemudian akan tercentang warna biru di sini, di nama materinya. Dan untuk materi yang berbentuk PDF, ini tadi sudah dijelaskan sama saya sebelumnya, bisa di-download aja, di-download dan pastikan diklik tombol selesainya di sini. Harus dipastikan diklik supaya berubah nanti dia udah dianggap udah diakses seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya udah mengakses berkali-kali tapi tidak mengklik tombol selesai, itu nggak akan dihitung, nggak trofinya itu nggak terakumulasi kayak gitu. Kemudian tombol download di sebelah sini. Untuk microlearning ini silakan diakses setelah menyelesaikan untuk materi sewajarnya yang di atas. Setelah mengakses misalkan materi sewajar, baru kemudian mengakses materi microlearning. Setelah selesai mengakses semua materi yang di sewajar dan microlearning, baru Bapak Ibu berhak ke evaluasi akademik. Nah, di evaluasi akademik yang ini Bapak Ibu sudah kalau sudah siap melakukan, dibaca peringatannya baik-baik apa yang akan ada di sini. Diklik tombol saya memahami dan bersedia, baru nanti akan muncul warna biru nih, setuju dan memulai evaluasi. Kalau sudah diklik ini, setuju dan memulai evaluasi, kalau misalnya ingin membaca masih panduan, silakan dilihat panduan evaluasi akademik. Kalau misalnya membaca lebih detail lagi. Tapi kalau sudah selesai membaca panduan, silakan diklik setuju dan mulai evaluasi. Akan diarahkan ke evaluasi akademik yang ini. Di sini akan ada 50 soal, 50 soal pilihan ganda. Ada informasi yang bisa kami sampaikan di sini, ada sisa waktu untuk mengerjakan. Ini adalah total sisa waktu yang tersisa. Peserta dapat melihat ada 50 angka di sini, berarti ada 50 soal. Warna merah menunjukkan ini soal sudah dijawab. Warna biru ini menunjukkan berarti si peserta dalam soal nomor 24, di sini kebutuhan nomor 24 tertampil, maka ini soal 24 dari 50 soal, dari total soal. Warna putih artinya belum dijawab. Kalau misalnya pertanyaan, apakah saya bisa menjawab pertanyaan secara acak? Boleh. Misalnya dia menjawab nomor 1 dulu nih. Ada biasanya kan ada orang nggak suka berurutan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan mau acak dari 40, 32, nanti akan kelihatan yang udah dijawab soal nomor berapa. Ada tandanya yang merah berarti udah terjawab. Misalnya nih saya sudah menjawab nomor 1, nomor 2, tapi sepertinya saya mau balik gitu, mau balik untuk meneliti lagi apakah jawaban saya benar atau enggak, saya udah yakin atau enggak. Kalau belum yakin silakan diganti. Selama belum di submit nanti itu jawaban masih bisa diganti-ganti dan sampai waktu habis. Gitu. Kalau misalnya sudah selesai dikerjakan evaluasinya,
dilanjut. Nah, pas dilanjut ini kan setelah selesai semua diisi, nanti ada submit. Kalau sudah submit di sini, nanti akan ada kelihatan nilai. Tadi kan nilai itu evaluasi peraturan dan panduan, nilai evaluasi akademik itu minimal 70,01. Kalau belum 70,01, maka kan diarahkan untuk mengulang. Tapi misalnya ada udah mendapatkan nilai 90,01 di sini evaluasi 90, ini kok salah. Misalnya yang kedua dia nilainya ada 100. Kita kasih jangan 100, 94 misalnya yang evaluasi kedua 94. Tapi pengen mengulang lagi, boleh. Dia bisa mengulang sebanyak yang dia mau. Tapi maksimal untuk mendapatkan skor sempurna, kalau dia misalnya sudah mendapatkan 100, maksimal 3 kali. Kalau misalnya dia sampai mencoba 5 kali di sini, 5 kali, nilai yang diambil itu adalah nilai yang tertinggi selama dia melakukan evaluasi. Tadi kan kalau dia sampai 3 sampai 4 kali, nilai maksimalnya itu ada di panduan yang sebelumnya itu. Nah, nilai panduan 4 sampai 5 kali maksimalnya 90,01 ya Bapak Ibu, 90,01. Nah, karena dia sudah mencoba di sini sampai 5 kali dan nilainya pernah 100, jadi walaupun nilainya pernah 100, total nilai yang didapat itu adalah 90,01 karena dia sudah mencoba sampai 5 kali. Ya gitu. Jadi silakan untuk peserta itu kalau untuk mendapatkan nilai sempurna, skor sempurna, maksimal mencoba dia 3 kali. Nah, kalau sudah misalnya udah puas dengan nilainya, silakan diklik dengan ini saya setuju mengunggah evaluasi akademik ini. Setelah diklik setuju dan kirim. Setelah diklik setuju dan kirim, maka nilai final yang didapat di Swajar ini, pembelajaran ini adalah nilai yang terakhir yang diakumulasi. Misalnya kayak ini 90,01, berarti nilai peserta adalah 90,01 yang dikirim ke sistem. Itu baru bisa melanjutkan. Nah, ini tadi yang saya menyelesaikan selesai evaluasi akademik. Ini saya bisa dijelaskan. Oke, untuk profil Bapak Ibu, untuk profil yang tadi sudah dijelaskan juga dari Mas Eko, karena ini sistem yang sama, jadi harusnya metodenya sama juga. Silakan fotonya Bapak Ibu diberikan kewenangan kepada instansi sesuai kesepakatan instansi bagaimana, misalnya tapi tetap 4 kali 6 kayak gitu. Untuk tadi maksimal foto 1 MB. Silakan untuk mengubah foto masih bisa. Silakan dicek namanya, nomor identitasnya, tempat dan tanggal lahir, golongan, jabatan, dan instansi. Dan ini akan kelihatan informasi trofi yang didapat tadi, nilai sikap produksi yang didapat, dan nilai evaluasi akademik yang didapat. Kalau untuk perbedaan di CPNS dan P3K, kalau di CPNS nggak ada yang namanya upload jurnal. Hanya ada pilihan ganda saja. Nah, nilai yang 90,1 untuk evaluasi akademik ini yang akan dibawa untuk dikalibrasi nilainya pasti penilaian akhir di LAKSAT. Seperti itu. Ini untuk foto tadi. Silakan dibaca panduan fotonya. Sudah dilihat tadi. Ini. Nah, untuk ubah kata sandi seperti ini, sebenarnya kami ini sebelum SSO ya Bapak Ibu, NIP dan NIK misalnya. Tapi kalau peserta ingin mengubah passwordnya, kalau mau masuk login pertama kali menggunakan NIP dan NIK, itu kan password default ya NIK. Kalau peserta ingin mengubah, nggak apa-apa, diubah aja di kata sandi di profil yang ada di Sibangkom. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk panduan untuk mengubah sandi ada di sini. Sudah dikasih tahu juga panduannya mengubah kata sandi bagaimana. Nanti pesertanya silakan membaca dengan teliti. Kemudian apabila ada yang memerlukan bantuan, misalnya tiba-tiba sistemnya, misalnya waktunya tiba-tiba kelebihan atau kekurangan, silakan melapor kepada kami. Sudah ada di linknya tadi di pusat bantuan, di sibangkom.lanluk.id/pusat bantuan, atau sudah ada juga di dashboard kami buatkan di pusat bantuan, atau di pas login ada juga klik helpdesk atau pusat bantuan. Seperti itu. Silakan menggunakan untuk bantuan formal ini, silakan menggunakan pusat bantuan karena kami juga aduan ke kami se-Indonesia juga, karena kami juga menjawab juga sesuai dari urutan gitu. Jadi mohon bersabar juga karena keterbatasan SDM. Mohon bersabar untuk menunggu misalnya helpdesk-nya. Tapi apabila itu misalnya urgent, mungkin menghubungi langsung ke Direktorat KSK dulu kalau mengenai kebijakan. Tapi kalau melalui teknis itu menggunakan pusat bantuan yang ini aja yang sudah kami sediakan di
sistem si Bangkom ini. Sekian presentasi dari saya. Ini tadi yang pusat bantuan ya. Pusat bantuan tadi silakan juga diakses sama P3K, PNS, dan yang lain menggunakan link yang sama di pusat bantuannya. Oh ya, untuk mengisi nama, email yang bisa dihubungi, dipastikan emailnya bisa dihubungi Bapak Ibu. KL-nya untuk kami lebih gampang untuk berkomunikasi dan koordinasi. Status kepegawaiannya wajib diisi, wajib dipilih. NIP-nya wajib, NIK-nya wajib. Untuk kategori pelatihannya juga wajib dan jangan sampai salah, karena kalau salah nanti takutnya di kami juga jadi bingung gitu waktu ngecek. Untuk kategori pertanyaan dan silakan masukkan deskripsi kategori apa yang perlu kami bantu. Kalau boleh lebih detail, semakin detail semakin gampang kami untuk mengevaluasi dan koordinasi ke peserta yang mengalami kendala langsung. Jadi helpdesk ini langsung kami ke peserta yang mengirimkan email, bukan melalui instansi atau lemdiknya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian. Kalau untuk hal kebijakan silakan menghubungi langsung ke ada hal-hal lain ke Humas atau ke Direktorat KSK. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Eko dan Mbak Esther. Sekarang saya silakan teman-teman BPK Baprokes dulu ya untuk raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan udah. Baik, terima kasih Mbak Bella, dan terima kasih Mbak Esther untuk pemaparannya. Langsung saja, pertanyaan saya gini, kemarin kita kan pakai Swajar ya, Mbak Esther ya. Nah, teman-teman itu sudah mengakses di Swajar, mereka sudah sampai evaluasi akademik gitu loh. Tapi ketika mereka mau mendownload ini buat bukti diserahkan ke kami, ternyata Swajar udah tutup, udah nggak bisa dibuka lagi karena udah berganti dengan si Bangkom. Nah, gimana cara mereka nih buat ngelihat hasil yang kemarin? Karena mereka belum sempat download, belum sempat capture, tapi mereka katanya udah selesai gitu loh. Terus ada juga beberapa teman-teman yang udah mulai mengerjakan evaluasi akademik di Swajar, tapi memang belum sempat submit gitu loh. Sehingga sekarang mereka udah nggak bisa masuk lagi kan ke Swajarnya. Nah ini solusinya bagaimana? Terus yang kedua mengenai foto. Tadi saya lihat ada keterangan foto fisik. Maksudnya foto fisik ini gimana ya? Mas Eko ataupun Mbak Esther, apa mereka mengirimkan foto yang dicetak atau yang kita minta kan cuma file doang ini, file foto doang gitu ya. Dan kayaknya yang dicontoh tadi dibilang kalau dia jilbabnya pendek pakai dasi hitam, tapi dari yang dicontoh tadi nggak ada pakai dasi hitam tuh kayaknya, padahal jilbabnya pendek. Apa memang agak kurang sinkron gitu antara persyaratan sama contoh yang kita kasih. Itu dulu mungkin, terima kasih. Silakan Mbak Esther atau saya? Izin Mas, saya yang ke Swajar pertanyaan pertama dulu ya, yang Oke. karena itu secara teknis aplikasi. Oke, baik. Pak Uda Andre ya. Kalau untuk Swajar, kalau jadi kebijakan saat ini itu secara teknis, kalau peserta sebenarnya sudah mengakses Swajar yang lama, swajar-asnpintar.land.go.id, akan diarahkan sampai selesai di sana. Jadi sebenarnya kalau untuk peserta lama tetap bisa mengakses, Bapak. Kalau sudah sempat mengakses itu. Tapi kalau nggak bisa silakan menghubungi kami dulu. Mungkin nanti dikasih NIP dan NIK-nya biar kami cek. Kemudian tapi kalau misalnya untuk peserta yang belum pernah mengakses, sudah melewati tanggal 15 September, itu langsung ke si Bangkom aja. Dia nggak bakalan bisa, istilahnya itu kan kami terregis ya. Tapi di sini kan nggak ada peserta yang regis, karena kami narik data langsung dari BKN gitu. Tapi kalau untuk peserta yang belum pernah akses wajar per tanggal lewat dari 15 September, itu langsung ke si Bangkom. Cuman kan ada peserta biasanya itu walaupun belum pengumuman ya namanya lagi adrenalin ya, pengen langsung cek gitu. Dia udah login di Swajar, nah itu dia akan